Jalan lahirnya kan kecil banget, gimana caranya kepala bayi yang segede itu bisa keluar? Itu kan sebuah kekuasaan dari Allah gitu kan. Aku ngerasain sakit kontraksi ini nggak sendirian, banyak banget jutaan bahkan miliaran ibu di dunia ini dia udah merasakan yang namanya kontraksi ini. Halo, ketemu lagi bersama aku Elena dan ini anakku Relin. Di video kali ini kita mau sedikit cerita tentang pengalaman saat dulu aku melahirkan normal, melahirkan Relin ya teman-teman, di salah satu rumah sakit di Jogja. Nah, sebelum dimulai, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya ya, biar nanti tahu kalau Relin upload video. Terima kasih. Nah, sebetulnya ini kelanjutan videoku yang kemarin ya teman-teman. Jadi kan aku sempat bikin cerita tentang pengalaman saat aku hamil dari usia kehamilan 0 sampai 9 bulan. Jadi waktu itu tanggal 21 Oktober itu suamiku pulang ke Jogja. Nah, itu kan pas tanggal ulang tahun pernikahan kita kan. Jadi kita kayak ya menikmati waktu sejenak di Jogja gitu ya teman-teman. Terus habis itu aku juga USG bareng. Nah, waktu USG itu dikasih tahu sama dokternya kalau ini mah lahirnya masih lama banget mbak, paling juga 2 minggu 3 minggu lagi nggak masalah gitu kan. Takut ya karena kan suamiku cuman cuti 2 minggu, terus kalau misalnya nanti harus pulang lagi kalau misalnya Relin ternyata lahirnya 3 minggu lagi kan otomatis harus balik lagi ke Balikpapan. Akhirnya aku cuman kayak ngasih afirmasi positif ke Relin biar Relin cepat lahir. Relin ingat nggak waktu itu bunda bilang kayak gitu waktu Relin dalam perut bunda? Ingat nggak? Ya inget ya. Tapi belum ada kerasa sama sekali teman-teman, jadi kayak cuman pegel-pegel biasa, sama lah kayak waktu kemarin-kemarin sebelumnya gitu kan. Terus juga kayak kontraksi yang kalau kita mau lahiran itu juga belum ada kayak. Oh iya, terus waktu itu aku juga diajak main sama suami hari Senin ya, itu sampai malam, sampai jam 1 malam keliling Tugu. Dan karena aku udah terbiasa begadang waktu hamil ya alhamdulillah nggak apa-apa. Terus habis itu Selasa aku jalan-jalan lagi ke Hartono, terus Rabunya kita ke JCM. Jadi itu benar-benar momen yang aku pikir sih Relin emang belum mau lahir saat itu karena dia pengen orang tuanya bisa quality time dulu. Tapi waktu itu pas hari Kamis kan paginya aku masih kuliah, itu rasanya perutnya kayak pegel banget gitu teman-teman. Terus akhirnya aku jalan-jalan gitu di kampus pas lagi kuliah. Terus sorenya tiba-tiba aku ngerasa pusing. Ini jangan-jangan tanda-tanda kalau udah mau lahiran ya. Terus habis itu aku sama suami pesan hotel yang deket sama rumah sakit. Nah, Kamis malam itu masih nggak kerasa apa-apa teman-teman, jadi biasa aja gitu kan. Terus Jumat paginya, nah itu keluar kayak semacam cairan gitu, tapi nggak kerasa. Aku langsung cek pakai kertas lakmus kan. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang mau lahiran. Kalau bisa kalian beli yang namanya kertas lakmus, karena nanti kita bisa tahu apakah itu air ketuban atau bukan. Nah, waktu aku cek ternyata bukan air ketuban, tapi kata kakakku, udah kamu ke rumah sakit aja, takutnya nanti kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya aku langsung ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itu aku dibawa di IGD untuk dicek apakah ada pembukaan atau belum. Setelah dicek ternyata belum ada pembukaan sama sekali. Akhirnya sama dokternya langsung dicek apakah itu air ketuban atau bukan, dan ternyata bukan air ketuban gitu. Terus waktu itu langsung dicek pakai CTG, alat untuk ngecek kontraksi gitu. Ternyata kontraksiku tuh udah teratur, cuman sama sekali belum terasa sakit gitu loh teman-teman. Jadi aku juga nggak ngerasa kenceng, nggak ngerasa gimana, tapi kok kata dokternya udah teratur gitu kan. Akhirnya aku disuruh stay dulu di situ sambil nunggu dokter kandungannya nanti sore. Terus setelah jam 10 itu aku dicek lagi apakah ada pembukaan lagi atau enggak, dan ternyata nggak ada. Terus akhirnya aku disuruh jalan-jalan dulu di rumah sakit. Jam 1 siang dicek lagi, ternyata nggak ada pembukaan lagi, dan juga perutku nggak ada kerasa apa-apa. Baru jam 3 sore pas dicek sama dokter kandungan, itu dokternya bilang gini, ini mah bukan kontraksi yang udah teratur, ini sama sekali belum teratur mbak, paling juga masih seminggu lagi lahirnya. Aku kan langsung down banget ya, karena kan aku pikir bentar lagi lahir, ternyata masih lama kata dokter kandungannya. Akhirnya aku disuruh pulang. Nah, waktu pulang itu sekitar jam 5 itu mulai kerasa perutnya agak sakit, tapi memang nggak separah kalau kita mau dapet gitu ya, jadi masih sakit-sakit normal yang biasa aja gitu. Terus baru pas habis maghrib itu kerasa sakitnya tambah sakit. Jadi akhirnya aku langsung datang lagi ke rumah sakit. Nah, pas jam 8 malam kita nyampe rumah sakit, itu aku langsung dicek lagi pembukaannya. Dan ternyata pembukaannya itu baru pembukaan setengah. Terus aku mikirnya ya ampun udah sesakit ini baru pembukaan setengah, gimana kalau nanti
bukaan 10 rasanya kayak gimana gitu kan, aku takut banget. Tapi kata dokternya nggak apa-apa mbak, nanti insya Allah kalau sakitnya itu makin sakit justru itu bagus, karena itu artinya pembukaannya nambah terus kayak gitu. Karena banyak kasus orang-orang yang udah sakit di awal tapi tiba-tiba nggak sakit, nah itu malah bahaya karena pembukaannya berhenti kayak gitu, jadi terpaksa harus sesar. Nah sebetulnya waktu itu aku disuruh pulang sama dokternya karena kan masih bukaan setengah, terus juga kita masih bisa beraktivitas gitu kan, jadi kayak jalan-jalan aja biar nanti pembukaannya makin lancar kayak gitu kan. Cuman karena rumah kita jauh, terus di hotel juga kita nggak ada siapa-siapa, akhirnya suamiku langsung pesen kamar saat itu juga. Cuman emang kita dapetnya kamarnya yang VIP yang paling jelek, tapi nggak apa-apa ya daripada kita pulang gitu kan. Nah waktu itu aku dibawa ke kayak ruangan yang dipakai untuk ngecek pembukaan gitu ya teman-teman, aku lupa namanya apa. Terus waktu nyampe situ langsung digantiin baju, terus juga langsung dibawa ke kamar. Nah pas sudah nyampe kamar itu jam 9 malam itu mulai kerasa lagi sakitnya ya, jadi mulai lebih intens gitu. Terus akhirnya kita manggil suster lagi. Nah waktu susternya datang, kata susternya ini udah bukaan 2 mbak, jadi alhamdulillah ada peningkatan kayak gitu. Cuman karena suamiku takut, akhirnya suamiku minta untuk sesar. Gimana kalau misalnya sesar aja? Terus kata susternya ini nanggung banget kalau mau sesar karena kan udah ngerasain sakit. Terus juga kalau sesar kan biasanya harus ada kayak perencanaan gitu kan sebelumnya, jadi nggak bisa langsung mendadak kayak gitu. Terus oh ya udahlah, lagian ini tuh termasuk bagus mbak, karena kalau misalnya dibandingin sama beberapa orang yang memang kadang tuh sakitnya tuh cuma di awal terus tiba-tiba berhenti, nah itu justru yang bahaya. Jadi kadang sampai nunggu beberapa hari kayak gitu untuk bisa melahirkan normal atau terpaksa harus sesar. Nah ini tuh bagus banget karena kontraksinya itu kayak makin intens gitu loh. Nah itu yang bagus gitu. Dan ada satu hal yang aku yakinin banget ya teman-teman, setelah aku baca buku, setelah aku baca pengalaman dari orang-orang yang udah melahirkan baik itu normal ataupun sesar kayak gitu kan, bahwa tubuh seorang wanita itu udah didesain sama Allah untuk melahirkan secara normal gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kita kan ngebayanginnya jalan lahirnya kan kecil banget, gimana caranya kepala bayi yang segede itu bisa keluar, itu kan sebuah kekuasaan dari Allah gitu kan. Jadi teknologi sesar itu diciptakan untuk ngebantu ibu-ibu yang dia beresiko tinggi untuk melahirkan secara normal. Kayak misalnya dia punya darah tinggi, atau detak jantung bayinya tiba-tiba melemah, atau dia terjatuh dan harus melahirkan saat itu juga. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin aku ngerasain sakit kontraksi ini nggak sendirian. Banyak banget, jutaan bahkan miliaran ibu di dunia ini dia udah merasakan yang namanya kontraksi ini, dan banyak orang yang sudah berhasil gitu loh. Jadi selain itu juga saat sedang kontraksi itu adalah masa emas kita untuk mohon ampun kepada Allah, karena insya Allah kalau kita lagi sakit itu kan doanya lebih mudah dikabulkan kayak gitu. Jadi alhamdulillah setelah aku berpikirnya seperti itu, jadi aku bisa menikmati, terus juga gak ada perasaan-perasaan takut. Insya Allah pokoknya nanti akan selesai dan bayinya akan lahir. Itu dia yang bikin aku kuat hingga Relin bisa lahir. Oh ya, jam 12 malam itu aku sempet tidur karena udah capek banget. Terus dari siang kan aku gak tidur juga. Sebetulnya sih ada cara-cara yang bisa kita lakuin untuk mengurangi rasa sakit kontraksi ya, kayak misalnya atur nafas, terus jalan-jalan, ubah posisi, terus pakai gimbal, terus bisa juga dengan berendam pakai air panas gitu kan. Cuman karena waktu itu udah malam, jadi kayak aku tuh udah capek gitu loh, jadi mending tidur aja kalau misalnya aku udah ngerasa nyaman gitu kan. Alhamdulillah waktu itu aku bisa tidur, terus kebangun jam 2. Nah jam 2 itu alhamdulillah dicek lagi kan sama bidannya, ternyata udah bukaan 4. Nah kan udah masuk fase aktif. Akhirnya aku langsung dipindah ke ruang bersalin. Di ruang bersalin itu aku dipasang semacam alat yang untuk mengukur detak jantung bayinya gitu ya teman-teman. Jadi alatnya tuh detak jantung bayinya tuh jeduk gitu kan, jadi kerasa banget. Jadi kayak pas aku lagi ngerasa sakit itu aku dengerin itu aja itu rasanya kayak udah jadi tenang gitu loh, karena bayiku sehat. Jadi walaupun akunya sakit tapi bayiku tuh kuat banget kan. Ada beberapa kasus yang tiba-tiba detak jantung bayinya melemah. Nah alhamdulillah Relin itu kuat terus gitu. Terus pas jam 3, jam 4 itu alhamdulillah nambah 1 bukaan. Jadi jam 4 itu udah bukaan 6. Cuman karena aku udah capek banget, jadi aku tidur lagi jam 4 itu.
kebangun jam 5, alhamdulillah bukaan 8. Nah jam 5 itu aku pengen banget yang namanya ngejan teman-teman. Jadi kayak udah nggak ketahan gitu loh, ini apa mungkin udah mau lahir ya gitu kan. Tapi kata bidannya jangan mbak, jangan ngejan dulu, nanti nggak bisa keluar malah susah gitu kan. Karena katanya nanti jadi jalan lahirnya itu jadi bengkak gitu loh teman-teman. Jadi tapi ini udah ketahan banget gitu kan. Terus waktu itu tiba-tiba ada kayak suara yang kenceng gitu, terus kayak perutku jadi lega. Aku pikir kan bayinya lahir ya, ternyata bukan bayinya tapi itu pecah ketuban. Jadi alhamdulillah waktu itu setelah ketubannya pecah itu aku jadi kayak lebih nggak sakit lagi gitu loh teman-teman. Ternyata pas aku pengen ngejan itu karena aku pengen ngeluarin air ketubannya gitu kan. Nah setelah itu jadi lemes banget rasanya. Terus akhirnya aku tidur lagi. Cuman ya tidurnya sih nggak tenang gitu kan, karena ya bentar lagi udah mau lahiran. Alhamdulillah sih waktu pecah ketuban itu detak jantungnya juga masih bagus, terus kondisiku juga masih bagus. Nah cuman karena kesalahan sih ya, jadi aku tuh nggak mau makan waktu itu. Jadi kan harusnya kalau mau lahiran kan kita harusnya makan biar nanti waktu ngejan itu kita diberi kekuatan gitu kan. Cuman karena aku gak mau makan, akhirnya aku cuma dikasih infus gitu. Terus waktu dicek lagi habis pecah ketuban tadi itu sekitar jam 6 apa ya, udah pembukaan 9, cuman tinggal nunggu dokternya aja nih gitu kan. Terus jam 7:10 dokternya datang pakai helm segala macem gitu kan, pokoknya perlengkapan dokter yang biasanya itu. Alhamdulillah waktu itu kelepasan satu kali ngejen, bayinya udah kayak mau keluar gitu tapi masuk lagi gitu kan kata suamiku. Saya dicoba lagi sekali lagi dan alhamdulillah waktu itu berhasil keluar. Wah rasanya langsung waktu keluar tuh ya teman-teman, rasanya tuh langsung kayak yang udah aku rasain sakit-sakit yang tadi malam semalaman itu udah nggak ada lagi rasanya gitu loh. Jadi pas udah tahu bayinya udah lahir tuh kita kayak lega banget gitu. Cuman waktu itu ada satu hal yang bikin aku takut karena anakku tuh nggak nangis. Jadi sampai detik ke 40 apa ya, jadi dia tuh baru nangis. Tapi katanya sih batasnya sampai 60 detik. Jadi alhamdulillah banget waktu dia nangis itu aku baru kayak nangis juga gitu kan, seneng banget gitu. Terus akhirnya langsung dibawa sama bidannya, dipotong gitu kan tali pusarnya, terus dibawa sama bidan untuk dibersihkan. Terus habis itu tangan dokternya itu kayak masuk, aku nggak tahu sih apakah itu beneran tangan dokternya atau bukan. Jadi kayak bersihin rahimku gitu loh teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa kayak ketuban, terus beberapa bagian-bagian yang ada perut itu harus dikeluarin. Terus setelah itu aku langsung ada proses yang namanya proses penjahitan. Nah setelah penjahitan selesai, terus aku juga udah dibersihin, udah pakai baju lagi. Akhirnya bayiku dibawa ke kasurku untuk dilakukan IMD. Nah waktu itu alhamdulillah banget karena aku emang udah belajar tentang ASI sebelum aku melahirkan ya. Jadi waktu itu ASIku langsung keluar. Cuman emang keluarnya tuh gini loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngebayangin kalau ASI yang keluar pertama kali itu adalah ASI yang udah kayak cair terus bisa netes-netes gitu, enggak. Jadi ASInya tuh masih sedikit banget. Dan waktu itu kayak harus dipencet dulu, terus habis itu nanti kayak ada keluar sedikit aja, bahkan kadang tuh keluarnya itu nggak cair tapi keluarnya itu kayak udah beku gitu loh. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya tetap ASI gitu kan. Alhamdulillah waktu itu udah keluar. Jadi Relin kayak dia tuh tidur di sini, terus dia tuh lidahnya bisa gini loh, lidahnya kayak gitu. Jadi itu lucu banget, momen terlucu dari seorang bayi ya teman-teman. Terus udah selesai IMD-nya itu sekitar 1-2 jam. Akhirnya bayinya langsung dibawa ke ruang bayi untuk dilakukan observasi. Jadi waktu itu bidannya bilang, "Mbak, ini bayinya saya bawa dulu untuk observasi kira-kira 5 jam ya. Jadi nanti bakalan ditaruh ke kamar sekitar jam 3." Oke, nggak apa-apa. Terus akhirnya aku langsung dibawa ke kamar. Nah, ini salah satu yang aku suka banget dari rumah sakit ini. Jadi waktu aku dibawa ke kamar itu kan pakai kursi roda. Mereka tuh kayak nawarin gitu, "Mbak bawa jilbab?" Terus aku bilang, "Jilbabnya di kamar," aku bilang gitu kan. "Oh nggak apa-apa Mbak, nanti ini kami ada jilbab khusus gitu." Akhirnya aku dikasih jilbab langsungan gitu ya. Jadi emang khusus dikasih untuk muslim yang melahirkan di situ. Jadi untuk pindah kalau sewaktu-waktu harus pindah, terus ketemu sama yang bukan perempuan kayak gitu kan. Jadi bagus banget ya, Islam banget gitu. Terus akhirnya aku langsung ke kamar. Nah waktu di kamar itu aku disuruh bersih-bersih, kayak misalnya mandi, pokoknya istirahat kayak gitu kan. Karena bayinya insya Allah nanti bakalan diurus sama mereka. Terus apa ya yang aku rasain pas habis lahiran itu ya, itu nggak kerasa sama sekali, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali karena masih dalam pembiusan. Jadi waktu itu kan dibius ya bagian untuk jalan lahirnya gitu, jadi nggak sakit. Terus juga alhamdulillah waktu itu aku langsung bisa BAB kayak gitu. Jadi bagus banget karena kan aku udah ngikutin saran dokternya untuk minum air 3 liter sehari gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah lancar.
Terus jam 3 keluarga dari Tulungagung datang, terus tidur gitu kan malam. Nah itu yang mulai kerasa sakit itu malam. Jadi sebetulnya sih sakitnya cuman ya nyeri kayak kita habis kena luka gitu kan. Jadi nyerinya nyeri biasa. Terus kalau misalnya kita mau BAK, BAB itu sebenarnya nggak sakit. Jadi yang penting itu tadi, pokoknya dijaga agar BAB kita itu nggak keras. Oh ya, jam 3 sore itu bayiku langsung dibawa ke kamar. Dan itu lucu banget, jadi aku bisa lihat dia pas udah lahir gitu kan teman-teman, yang ada di dalam perut terus tiba-tiba keluar, tuh luar biasa banget. Nah terus juga waktu itu dikasih wejangan sama bidannya, Mbak kalau bisa nanti jangan kayak duduknya itu jangan duduk bersila, terus juga jangan dulu nunduk-nunduk untuk ngambil barang yang berat, terus jangan, pokoknya macam-macam, nanti pasti teman-teman juga bakalan dapet wejangan-wejangan kayak gitu. Terus kalau untuk mandi sih biasa, aku udah bisa mandi sendiri, terus juga udah bisa gendong bayi segala macam itu udah bisa. Dan waktu itu pas hari itu juga ya, malam itu tiba-tiba produksi susuku jadi meningkat banget gitu teman-teman, jadi harus dipompa. Terus aku minta tolong diajarin sama bidannya, akhirnya dipompa dan alhamdulillah udah dapat banyak banget. Cuman emang warnanya masih kuning, jadi kan kalau kuning itu kan harus diminum, harus dihabisin sama bayinya. Jadi waktu itu karena kebutuhan susu Relen masih sedikit, terus aku pompa dikasih untuk besoknya gitu. Aku salut banget sama pelayanannya ya, mereka itu sangat pro ASI, terus pro normal juga, terus juga ya pokoknya edukasi yang diperlukan, kayak misalnya kita menyusui itu caranya gimana, terus mandiin bayi itu caranya gimana, itu nanti kita diajarin terus sama mereka gitu loh teman-teman. Oh ya, untuk melahirkan di sana itu untuk yang VIP itu kita dapat semacam alat mandi termasuk handuk, itu bisa kita bawa pulang. Terus juga anaknya dapat bedong, dapat baju bayi segala macam. Jadi kita cuman perlu untuk bawa baju yang dipakai bayinya untuk pulang sama baju yang kita pakai selama di rumah sakit gitu. Jadi sebetulnya sih baju untuk ibunya juga disediain, cuman karena pendek ya, karena kan aku muslim jadi aku harus pakai baju sendiri kayak gitu ya. Oh ya teman-teman, waktu pertama kali lahir itu sebenarnya Relen tuh nggak ada kuning sama sekali, cuman pas hari ketiga itu kalau nggak salah itu matanya tuh kayak agak kuning sedikit gitu loh. Tapi kata dokternya nggak apa-apa mbak, nanti tetap disusuin aja karena itu bukan kuning yang parah kok, karena semua bayi yang lahir itu biasanya kayak gitu. Terus akhirnya aku susuin, terus dijemur juga, alhamdulillah berkurang. Kalau untuk biayanya teman-teman bisa lihat sendiri ya di Instagramnya atau di websitenya, karena takutnya ada perubahan. Jadi waktu itu kita bisa milih kita mau paket yang mana kayak gitu kan. Terus waktu itu karena aku pengen lebih lama di rumah sakit biar orang-orang jenguknya di rumah sakit aja gitu kan, nggak di rumahku. Jadi waktu itu aku nambah hari dan juga nambah biaya untuk kayak diapers, terus minyak telon segala macam gitu. Oh, tips juga buat teman-teman yang mau melahirkan, kalau bisa sebelum kita melahirkan itu kita tanya dulu ke rumah sakitnya apakah menyediakan baju bayi, terus juga diapers segala macam. Jadi nanti kita nggak perlu bawa itu semua, karena ada kasus temanku dia tuh udah prepare, jadi waktu ke rumah sakit tuh bawa 2 koper isinya baju bayi terus baju dia juga. Ternyata waktu di rumah sakit bayinya dapat baju terus dapat bedong segala macam, itu kan jadi kayak percuma gitu kan teman-teman. Terus juga kita bisa survei kamar juga sebelum melahirkan biar kita nanti kita kayak ada gambaran kira-kira nyamannya itu kita ngambil yang mana sih kamarnya gitu. Overall itu sih, jadi aku sangat terkesan ya sama rumah sakit ini. Cuman memang ada satu hal yang bikin aku kurang nyaman, karena sewaktu kita di kamar itu nanti akan ada beberapa kali orang bolak-balik masuk kamar kita untuk ngasih bills, untuk ngasih koran, untuk ngasih makan, terus untuk ngasih obat, untuk nanyain apakah kita udah bisa nyusuin atau belum, untuk ngecek suhu. Jadi sering banget bolak-balik gitu, tapi ya nggak apa-apa sih karena kan jadinya nggak sepi gitu. Oke teman-teman, sekian aja ya cerita pengalaman dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau melahirkan. Semoga dilancarkan buat teman-teman yang masih menunggu 2 garis biru. Semoga segera diberi oleh Allah ya teman-teman ya. Kalau gitu, sekian aja. Gimana Relen bilangnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi butuh video ini. Terima kasih.